Sobat Foxproof, Kembali lagi bersama saya, Melati. Mawar. Kali ini kita akan membahas seputar penipuan di sosial media dan modus-modus yang baru-baru ini digunakan sama penipu nih. Nah, hari ini juga kita sedang bersama ahlinya di bidang berita palsu dan penipuan Indonesia, ada Kak Aji dari Mavindo. Halo Kak. Halo Mawar, halo Melati, apa kabar? Baik Kak. Baik. Nah, teman-teman semua kan di sini ada yang belum tahu nih Mavindo itu apa. Boleh tolong dijelaskan Kak, Mavindo itu apa? Ya, jadi Mavindo itu adalah sebuah komunitas yang berbasis relawan yang fokusnya adalah untuk melawan penyebaran hoax dan juga memberikan edukasi literasi digital kepada masyarakat. Nah, salah satu hoax yang beredar itu ada hoax tentang masalah politik, ada juga tentang masalah kesehatan, tapi yang sekarang juga semakin marak itu adalah hoax tentang masalah penipuan, yaitu penipuan digital. Oh, oke. Kalau misalnya di Taiwan, kita juga ada namanya apa, Mawar? TFC. Iya, TFC itu Taiwan Fact Check Center ya. Sama dengan kita. Iya. Terus ya project ini jangan lupa juga kolaborasi bersama dengan Pasat. Itu organisasi yang sering buat pelatihan, organisasi migran Indonesia yang sudah lama di Taiwan dan bikin banyak pelatihan lah ya, seperti itu. Terus Kak Aji, kenapa ya hari ini kita mau bahas topik ini ya? Ya, karena sekarang ini kita semakin digital ya, maksudnya kehidupan kita tuh nggak bisa lepas ya dari dunia digital. Bangun tidur kita udah langsung pegang HP gitu kan. Kalau nggak pegang HP itu kita merasa cemas gitu. Nah, dan semakin kesini semakin banyak juga aktivitas-aktivitas kita lakukan secara digital, termasuk aktivitas ekonomi. Misalnya ketika kita belanja, kita sudah menggunakan aplikasi marketplace gitu ya. Kita transfer mungkin sudah mulai tidak lagi antri ke bank, tetapi cukup dengan menggunakan smartphone kita gitu. Nah, jadi sebenarnya ada banyak kenyamanan dari teknologi digital itu, tetapi ternyata teknologi digital itu juga membuka ruang-ruang bagi penjahat-penjahat digital ya untuk melakukan upaya-upaya untuk menguras dana kita, menipu kita gitu ya. Dan semakin ke sini itu ternyata jumlah dari mereka-mereka yang kemudian mencoba untuk menipu kita itu semakin banyak. Modus-modusnya juga semakin beragam. Jadi kalau kita kemudian menggunakan perangkat digital tapi lupa untuk meningkatkan keamanan digital kita, maka kita bisa menjadi rentan, menjadi korban-korban dari penjahat-penjahat digital itu. Begitu, Melati dan Mawar. Oh iya, berarti kalau gitu pengetahuan tentang keamanan ini sekarang penting banget ya? Wajib, ibaratnya kalau kita sudah memutuskan saya akan menggunakan smartphone saya akan menghabiskan beberapa waktu hidup saya dengan menggunakan teknologi digital, wajib hukumnya kita memahami teknik-teknik keamanan digital. Oh gitu, oke. Terus Kak, kalau dari Mavindo, kan pasti sering ada orang tanya-tanya kan, ini bener nggak gitu kan, mereka konfirmasi berita ke Mavindo kan. Terus kalau terkait kasus penipuan nih, paling banyak tuh di sosial media mana ya Kak? Ya kalau penipuan itu beragam ya, jadi kalau yang kita tengok banyak sekali modus penipuan itu dia menggunakan aplikasi percakapan dan dia langsung pengirim ke kita, jadi japri ya. Jadi misalnya nih dia mengaku sebagai seorang bupati. Yang paling baru aja ini ada akun WhatsApp dia mengaku sebagai Bupati Deli Serdang yang namanya Yusuf Siregar dan katanya dia membagikan donasi. Atau ada juga selain di aplikasi percakapan itu di aplikasi seperti Facebook gitu ya. Misalnya nih kemarin ada akun Facebook namanya KBRI Doha. Jadi dia mengklaim sebagai kedutaan besar Republik Indonesia di Qatar gitu ya. Dan dia membagikan hadiah uang tunai. Nah, itu adalah beberapa modus-modus ya, beberapa media sosial yang kemudian sering digunakan. Selain itu juga ada grup-grup Telegram ya. Misalnya ini ada grup Telegram, dia judulnya adalah Pegadaian. Jadi dia bercerita, ini kalau pengen beli barang-barang lelang gitu ya, harganya murah nih ya, laptop yang normalnya 15 juta, ini cukup ditebus 3 juta. Motor yang harganya 20 juta, cukup ditebus 3 juta. Nah, itu ternyata adalah upaya penipuan juga gitu ya. Jadi sekarang
boleh dikatakan banyak platform ya yang sudah dieksploitasi oleh para penjahat-penjahat digital itu, baik itu di aplikasi percakapan ataupun juga di media sosial gitu ya, termasuk juga aplikasi seperti TikTok ataupun juga YouTube itu juga muncul juga konten-konten yang indikasinya adalah penipuan digital. Oh, berarti kebanyakan itu menyebarnya dari Japri dan Telegram gitu ya? Japri paling banyak ya, jadi karena biasanya dia mentarget orang-orang yang sudah ada di dalam database mereka. Jadi ceritanya kan kita orang Indonesia ini kan data-data pribadi kita itu sudah banyak tersebar ya ke internet. Baik itu karena misalnya ada platform yang dikelola pemerintah yang bocor, atau misalnya waktu itu ada marketplace besar yang kemudian datanya kemana-mana, atau dari kita sendiri yang mungkin misalnya kita lalai memasukkan data-data yang seharusnya itu adalah data pribadi ke orang lain. Nah, itu menyebabkan sekarang itu data-data kita itu boleh dikatakan sudah dikuasai gitu ya, atau mereka sudah punya nama kita, bahkan alamat kita, nomor telepon kita, email kita, media sosial kita gitu. Jadi mereka sudah sedemikian canggihnya gitu ya, aktor-aktor jahat ini, mereka mengkombinasikan data-data itu dan kemudian mereka akan mencari titik lemah kita. Titik lemah kita ada di mana? Misalnya nih ada yang dengan dikirim pesan, Anda dapat dompet di Shopee Anda bertambah 2 juta misalnya. Kalau pengen mengklaim silakan klik link ini misalnya. Nah, itu juga itu juga terjadi. Ataupun juga misalnya ada modus-modus lain yang semakin canggih ya sekarang ini adalah ketika ya bukan hanya membuat link-link yang memancing kita untuk isi ya, itu namanya adalah phishing ya, tapi lebih canggih lagi. Jadi sampai dia membuat aplikasi khusus yang harapannya aplikasi itu bisa di-download sama kita, kemudian ketika kita klik, kita install, ternyata aplikasi itu akan bisa menyadap data-data penting kita, bahkan kemudian akun dompet digital kita, bahkan rekening kita gitu ya, itu bakal dikuasai orang lain. Nah, itu situasi yang saat ini terjadi, dan karena penanganan ya untuk penipuan digital itu masih belum maksimal di Indonesia, sehingga kemudian sepertinya masih terus aja setiap harinya yang menjadi korban-korban di ruang digital. Wah, serem banget ya. Serem. Bisa isi HP kita kelihatan semua gitu, kayak virus dong ya? Bisa kelihatan semua, betul. Ya dia kayak virus. Jadi dia nanti bisa menyadap gitu ya. Kalau kita punya akun digital seperti Mobile BCA atau misalnya Brimo ya, akun internet bankingnya BRI itu kan satu hal yang paling krusial itu ketika mau transaksi itu adalah OTP ya, one time password gitu ya. One time password itu biasanya akan dikirim melalui SMS. Jadi kalau seandainya SMS kita itu kemudian bisa disadap oleh aplikasi itu, ya maka ibaratnya tinggal nunggu waktu rekening kita bakal dikuras gitu ya. Dan itu sudah kejadian. Saya tinggal di Jogja ya, Melati Mawar. Jadi di Jogja, di Provinsi Jogja tahun 2022 itu saya dikasih cerita oleh Kabid Humasnya Polda DIY. Dia bilang selama setengah tahun di tahun 2022 itu ada uang masyarakat yang hilang sampai 6 miliar rupiah gara-gara berbagai modus penipuan digital ini. Dan tidak semua dari mereka itu orang-orang yang pendidikan biasa loh. Ada juga dokter, ada juga dosen gitu ya. Jadi sebenarnya ya ini kerentanan yang bisa dialami oleh siapapun yang mereka hidup di dunia digital. Jadi serem, memang serem. Makanya kita harus hati-hati. Wah, berarti kata kuncinya titik APK ya? Kalau udah ada seperti itu nggak boleh dibuka ya? Ya, jadi orang Indonesia ini kan kebanyakan pakai Android ya. Iya. Kalau pakai iPhone gitu ya, iPhone itu mahal ya, saya juga nggak punya iPhone, pakainya Android kan. Android paling banyak dipakai di Indonesia. Nah, Android itu dia memungkinkan untuk melakukan instalasi aplikasi yang tidak terdaftar di Play Store gitu ya. Jadi bisa langsung menginstal aplikasi dari sumbernya APK secara langsung. Memang tidak langsung kemudian bisa diinstal ya. Biasanya si orangnya dia harus mengubah mode supaya dia bisa menginstal dari APK, karena defaultnya HP itu Android ya, dia hanya bisa menginstal dari Play Store. Tapi kalau defaultnya udah diganti menjadi kita bisa menginstal ke APK, nah disitulah titik rawannya. Karena tidak semua dari kita sebenarnya tahu apakah APK yang mau kita pasang itu aman atau tidak. Karena memang ada juga APK-APK yang aman, APK-APK yang memang dibuat oleh
misalnya akademisi, oleh periset, atau misalnya oleh orang-orang yang memang punya, di situ tidak ada niat jahat, itu juga banyak. Tetapi inilah ketika APK itu ternyata disusupi oleh malware, jadi adalah sebuah aplikasi yang niatnya jahat untuk kemudian salah satunya adalah dia kalau sudah terpasang di kita, dia akan nunggu begitu misalnya nih kita mau transaksi gitu ya, tiba-tiba kita minta kan kode OTP gitu ya, maka kode OTP itu akan disadap, atau bahkan dia bisa secara otomatis akan request kode OTP kepada bank, kepada dompet digital gitu ya. Padahal yang akan melakukan transaksi bukan HP kita lagi, itu adalah HP yang orang lain, HP yang mereka, HP orang-orang jahat itu. Dan ya itu yang kita memang harus tahu gitu ya, bahwa situasinya sekarang sudah seserius itu. Oh, oke. Tapi kalau misalnya kode OTP gitu kan di SMS-nya juga ada bilang kalau mohon jangan berikan kode ini ke siapapun gitu. Terus orang-orang kenapa ya kalau menurut Kak Aji bisa tetap ketipu gitu? Ya. Kalau yang APK tadi biasanya dia sudah lebih canggih ya, jadi dia akan bisa langsung membaca tanpa orangnya tahu itu kode OTP-nya akan hilang. Tapi juga kasus-kasus sebelumnya itu kan juga banyak terjadi adalah ketika orang dia itu mengisikan kode OTP kepada sistem yang lain. Gitu. Biasanya itu karena kita menyebutnya adalah social engineering ya. Jadi sebenarnya tipu-tipu, bahasa kita di sini kan ini tipu-tipu series ya. Jadi tipu-tipu itu kalau bahasa teknisnya itu adalah social engineering. Jadi misalnya saya ya pernah tuh ditelepon sama orang perempuan gitu ya, malam-malam telepon, halo, ya ini Anda pengguna ini ya, pengguna Shopee ya? Iya betul. Saya mau menginformasikan bahwa Anda mendapatkan hadiah gitu ya, karena sering menggunakan Shopee, jadi Anda sekarang dapat hadiah 5 juta gitu ya. Mau nggak mau dapat hadiah ini? Saya bilang, ya mau dong, masa enggak gitu ya. Kemudian setelah itu dia nanti akan nanyakan informasi yang berbagai macam gitu ya. Nah, salah satunya adalah dia akan minta, oh ya ini dari kami tadi mengirimkan kode gitu ya, kode itu untuk aktivasi voucher 5 jutanya. Nah, dia nanti akan bilang, tolong dong dibacakan nomornya. Jadi ketika saya saya membuka HP saya itu, ada SMS masuk gitu ya. Jadi SMS itu berisi tentang kode OTP. Nah, kalau orang yang tidak tahu gitu ya, orang yang tidak tahu, dianggapnya betul bahwa yang sedang menelpon kita adalah orang dari Shopee dan kodenya dikirim itu memang kode untuk diberikan kepada dia. Nah, ketidakpahaman inilah yang menyebabkan kemudian ketika kita berikan, dalam hitungan menit biasanya tiba-tiba nanti saldo Shopee kita hilang gitu. Saldo kita hilang gitu. Itu nggak hanya Shopee ya, itu juga terjadi pada dompet-dompet digital yang lain gitu ya, karena memang mekanismenya kan hampir sama semua. Jadi pengamanan kita kan ada 2 lapis sebenarnya. Yang pertama adalah username dan password, ya kan? Yang kedua adalah OTP ini, gitu ya. Username password itu biasanya mudah dijebol karena kebanyakan orang itu masih belum mengetahui bagaimana membuat username dan atau password yang kuat gitu ya. Yang kedua adalah ya tadi, yang OTP tadi itu bisa diakali dengan cara social engineering tadi. Begitu, Melati. Oh iya, terus kayak mereka juga terlalu pinter ya, kadang bisa bikin kartu nama palsu, terus kalau nggak name tag kerja palsu, kayak maksudnya dari profile picture-nya lumayan meyakinkan gitu loh. Iya, yes, betul. Gitu. Sekarang apa sih yang nggak bisa dipalsukan? Mau kartu nama palsu, bahkan struk ATM palsu. Jadi misalnya kita transaksi nih, misalnya kita transaksi di media sosial, misalnya di Facebook ada yang menawarkan, ini ada TV harganya murah nih, aslinya 7 juta tapi saya jual 2 juta saja. Jadi dia nanti akan ketika misalnya akan transaksi gitu ya, tanpa menggunakan marketplace gitu ya, itu akan potensi penipuannya itu akan sangat tinggi. Atau misalnya sebaliknya ya, saya punya barang TV, harganya misalnya 5 juta, kemudian saya tawarkan melalui media sosial, dan ada yang mau tertarik beli gitu ya, oh ya saya mau pengen beli TV-nya ya, saya segera transfer ya gitu ya, dia sudah mengaku transfer, dia sudah foto bukti transfernya melalui ATM, ada struk ATM-nya di foto, transfernya sudah betul ke rekening saya, nilainya 5 juta gitu ya. Nah, kalau orang yang kemudian tidak teliti ya, barangnya langsung dikirim, TV-nya langsung dipaket dikirim gitu ya. Tetapi ketika kita cek di
tabungan, ternyata uangnya nggak masuk gitu ya. Nah, itu juga kejadian juga sering terjadi ya. Jadi banyak yang kemudian tertipu dengan hal semacam itu. Kemudian ketika dia mau komplain, mau lapor gitu ya, biasanya orangnya juga sudah menghilang. Orangnya juga biasanya alamat yang digunakan juga alamatnya hanya digunakan sementara, dia kemudian langsung bisa pindah ke tempat yang lain. Nah, hal-hal semacam itu yang sepertinya sekarang masih sering terjadi karena banyak masyarakat kita masih belum paham bahwa ada loh cara-cara tipu-tipu seperti itu. Ketangkepnya juga susah ya berarti ya kalau penipuan online? Penipuan online itu agak susah ya, apalagi kalau modusnya seperti ini ya. Kalau misalnya kita dijanjikan untuk dikirimi barang gitu ya, kita sudah transfer sekian, itu memang sulit ya sampai sekarang ya, karena ada fenomena yaitu adalah pertama adalah rekening-rekening yang kita transfer itu kadang-kadang rekening hantu. Jadi bukan nama asli orangnya. Ya? Rekening hantu gimana tuh maksudnya? Nah, rekening hantu ini menarik ya kita bahas ya. Jadi rekening hantu itu adalah misalnya nih Melati punya rekening gitu ya. Tapi saya nggak butuh, saya nggak akan saya pakai rekeningnya. Tiba-tiba Mawar dia bilang, Melati, aku tuh pengen punya rekening yang bisa dipakai buat terima transfer. Rekeningmu aku beli aja boleh nggak? Aku beli 5 juta deh gitu ya. Melati terus, ya seneng dong. Siapa yang nggak mau dikasih duit 5 juta gitu kan? Jadi akhirnya Melati itu rekeningnya dipakai sama si Mawar, dan kemudian Mawar melakukan berbagai penipuan ya, bukan Mawar yang ini ya, Mawar ini Mawar yang baik. Jadi Mawar yang jahat itu dia kemudian melakukan penipuan ketika transfer gitu ya. Kalau misalnya ditelusuri sama polisi, namanya yang ada di situ adalah nama Melati, bukan si Mawar. Ketika misalnya polisinya sudah mencari si Melati, Mawarnya sudah pergi nggak tahu kemana. Nah, jadi sampai sekarang itu mungkin masih belum banyak sekali, meskipun ada ya, belum banyak sekali penjahat-penjahat yang kemudian bisa tuntas gitu ya, dituntut kemudian masuk ke penjara. Nah, ini yang membuat kita ini harus hati-hati karena siapa tahu kita kemudian menjadi target dari penipu-penipu itu. Rekening pinjaman ya berarti ya? Tidak harus, ya itu rekening pinjaman apa nih maksudnya? Jadi maksudnya kayak minjam rekening orang. Oh iya betul. Rekening orang. Iya, pakai rekening orang. Bahkan biasanya kayak gitu identitasnya sekalian. Ketika misalnya Mawar beli rekeningnya ke rekening Melati gitu ya, identitas Melati juga udah dikasihkan semua gitu ya, fotokopi KTP-nya ataupun yang lainnya. Jadi ibaratnya yaitu hantu gitu ya. Jadi si Mawar ini nggak pernah ketahuan oleh siapapun karena identitasnya nggak ada yang tahu gitu. Ya. Oke. Terus tadi kan Kak Aci. Iya, terus, gimana? Tadi kan berarti dari Japri sama WA ya kebanyakan yang begini. Kalau misalnya kayak Facebook sama TikTok gitu gimana Kak? Ya, kalau di Facebook itu yang sering terjadi itu misalnya ada iklan lowongan kerja misalnya. Ya, misalnya dari PT Pertamina kami membuka lowongan pekerjaan. Ada 11 lowongan gitu ya, syaratnya sekian dan kemudian nanti dia akan membuat tulisan jika Anda tertarik silakan mengirimkan surat lamaran Anda ke ke email sekian atau ke WhatsApp sekian gitu ya. Nah, itu agak tidak lumrah ya, kalau biasanya kalau yang namanya lamaran itu pasti menggunakan email saja. Nah, kemudian nanti dia akan membuat pengumuman gitu ya. Ya, selamat Anda masuk ke dalam daftar pendek untuk mengikuti wawancara di Pertamina misalnya. Jadi untuk informasi lebih lanjut silakan Anda hubungi namanya ini gitu ya, dan kemudian nomornya itu. Nah, ketika dia hubungi, biasanya dia nanti akan diminta uang. Misalnya, oh ya, ini kalau misalnya ingin mengikuti proses wawancara, nanti silakan ini ya berangkat ke, misalnya dia dari kota lain, nanti disuruh berangkat ke Jakarta. Nanti kami sediakan akomodasi dan lain-lain gitu ya. Dan kemudian nanti akan kita atur jadwalnya untuk bisa langsung ketemu sama HRD-nya Pertamina. Nah, ketika dia transfer itu bisa 10 juta, bisa 15 juta gitu ya. Dia datang ke Jakarta gitu ya, dan kemudian dinapkan, itu betul dinapkan. Tapi ketika dia pagi datang ke tempat wawancara gitu ya,
itu Pertaminanya bingung karena dia merasa tidak pernah membuka lowongan. Jadi ketika bingung gitu ya, dikontak orangnya sudah nggak ada, orangnya sudah kabur. Ini yang jadi korban bukan hanya Pertamina ya, itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang jadi korban semacam itu. PT Antam pernah, kemudian dulu ada PT Chevron juga pernah gitu ya. Jadi itu yang beredar dari media sosial. Kemudian selain lowongan kerja, itu juga yang sekarang ini banyak muncul adalah iklan barang-barang yang misalnya dia bilang ini kami menjual kipas angin, atau bukan kipas angin, bahkan AC mini gitu ya. AC mini produksi Jepang. Ini lihat orang-orang di sini pada antri panjang gitu ya untuk membeli AC mini ini. AC mini ini kami jual dengan harga 300.000 misalnya. Nah, nanti kalau Anda tertarik silakan klik gitu ya. Jadi itu iklannya ada di Facebook. Kemudian ketika kita klik, dia akan masuk ke dalam sebuah web lain, dan di situ nanti kita diminta untuk memasukkan alamat, nama dan seterusnya ya, identitas gitu ya, dan nanti kita akan diminta transfer. Nah, ketika nanti dikirim barangnya itu jelas gak karu-karuan gitu ya. Ada yang cuma kotak kardus yang isinya cuma mungkin kayak semacam apa ya, mainan gak jelas gitu ya. Tapi yang pasti itu bukan AC mini yang seperti yang ada di dalam iklan yang ada di Facebook itu. Jadi itu juga korbannya cukup banyak ya. Jadi mereka-mereka yang tidak tahu bahwa itu adalah informasi yang too good to be true ya. AC itu kan nggak mungkin harganya cuma 300.000 ya. Kipas angin mungkin iyalah 300.000, tapi kalau dia bilang AC 300.000 itu sangat tidak masuk akal. Jadi kalau dia sudah transfer, ya itu dia pasti akan potensi kehilangan. Kemudian yang lain ya, di TikTok juga kadang-kadang muncul, itu misalnya ada yang dia jual HP gitu ya. HP itu gambarnya seperti Samsung Galaxy S23 misalnya. Dia bilang, wah ini HP terbaru gitu ya dari Samsung, harganya aslinya 20 juta, tapi ini kita promo saja, murah, itu harganya 5 juta. Gitu. Nah, kemudian kalau dia ngeklik linknya, kemudian dia transaksi gitu ya, dia akan bayar, kemudian akan dikirim, barangnya betul ada HP gitu ya. Tapi HP-nya itu adalah HP KW ya, jadi sama sekali spesifikasinya, fungsinya itu tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Itu juga kadang-kadang terjadi, apalagi kalau orangnya tidak membeli melalui marketplace ya, tidak dia belinya langsung gitu ya, transfer, ataupun juga misalnya kadang-kadang tidak transfer menggunakan apa ya, kayak COD. Itu juga ketika dia terima, itu juga barangnya sebenarnya tidak sesuai dengan spesifikasi yang dia dijanjikan di iklannya. Jadi modusnya sangat banyak ya sekarang ini ya. Jadi yang jadi korban itu juga kayaknya sangat banyak gitu ya. Dan yang jadi korban itu juga tidak hanya mereka-mereka yang mungkin pendidikan biasa ya, orang-orang pendidikan tinggi sekalipun juga kadang menjadi korban. Begitu, Melati. Ini Mawar kayaknya mau pengen resen. Ya, terus biasanya cara ngebedain akun yang asli sama palsu itu gimana ya? Kalau misalnya lagi di telepon, apalagi mau beli barang gitu, terus ngeliat di postingan sosmed, itu biasanya cara ngebedainnya gimana? Ya, kalau akun sebenarnya lebih mudah ya. Jadi kalau misalnya kita buka akun di media sosial, misalnya saya itu termasuk penyuka sepeda ya. Jadi saya juga kadang-kadang suka beli juga di salah satu grup penghobi sepeda di situ. Nah, jadi salah satu cara untuk mengecek apakah akun itu layak dipercaya atau tidak, itu yang pertama adalah kalau di Facebook misalnya, itu maka kita bisa cek profilnya. Kalau kita klik profilnya dan informasinya misalnya akunnya itu adalah akun lama, kemudian dia juga pertemanannya cukup banyak dan organik ya. Jadi ada banyak komentar-komentar dari temannya yang di postingan dia, maka itu akan relatif lebih bisa dipercaya gitu ya. Tapi kalau misalnya akunnya adalah akun baru gitu ya, kemudian juga pertemanannya masih sangat sedikit, dia tidak ada postingan apapun yang memperlihatkan kalau dia itu betulan berteman dengan orang lain yang ada di dalam daftar pertemanannya, itu sebenarnya sangat-sangat kita ragukan. Itu pun ya, meskipun kita misalnya sudah janjian di platform media sosial, oh ya saya tertarik ini mau beli barang ini gitu ya, tetap
idealnya adalah kita nanti transaksinya harus menggunakan marketplace gitu. Jadi jangan mau misalnya oh ini kalau pakai marketplace nanti saya tambahin 3% ya, jadi lebih mahal, nggak transfer aja. Kalau transfer kan nggak perlu bayar 3% gitu ya. Nah, kadang-kadang ada yang tergoda semacam itu. Jadi, wah iya ya, ngapain ya nambah 3% gitu ya, mendingan langsung saja gitu, toh barangnya sama gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang kemudian akun-akun yang palsu itu mereka merayu kita untuk meninggalkan marketplace. Kalau pakai marketplace seperti Tokopedia gitu ya, atau Bukalapak, ini kan sebenarnya ada mekanisme untuk perlindungan bagi kita. Tapi kalau kita transfer langsung, itu nggak ada perlindungan sama sekali. Jadi kalau kita transfer ya sudah, risiko ditanggung kita. Tapi kalau kita sudah janjian belinya di Facebook ataupun juga di Instagram, tapi kemudian kita, saya minta link Tokopedia-nya dong gitu ya. Kita transaksi Tokopedia, barangnya tidak sesuai, kita bisa komplain ke Tokopedia. Supaya apa? Supaya uangnya nanti bisa dikembalikan kepada kita, barangnya nanti kita kembalikan kepada si pengirim. Nah, jadi itu ya, hati-hati sekali gitu ya. Kemudian bagaimana dengan akun-akun yang abal-abal gitu ya di platform marketplace, ada nggak? Ya itu ada juga. Jadi meskipun sudah pakai marketplace itu juga tidak ada jaminan bahwa kemudian yang bertransaksi dengan kita juga bukan orang yang tidak punya niat jahat ya. Kadang-kadang juga ada yang niat jahat di situ. Nah, jadi kalau yang seperti itu maka kita perlu lihat juga reputasinya seperti apa. Berapa kali dia sudah transaksi. Kalau transaksinya baru 5 kali, 6 kali gitu ya, itu patut kita curigai. Tapi kalau dia sudah 100 kali, sudah 1000 kali gitu ya, dan ratingnya, reviewnya dari orang-orang itu baik gitu ya, maka itu tentu lebih layak untuk kita percaya. Jadi mungkin itu beberapa tips ya, supaya kita harus hati-hati dengan siapa kita akan melakukan transaksi. Mawar. Nah, iya berarti kalau misalnya belanja dari marketplace kan bisa lihat kayak gitu ya, tapi kalau misalnya sosial media itu beli followers, beli itu maksudnya followers dan like segala macam itu tuh bisa dibeli dengan mudah ya sekarang ya? Bisa, ya. Follower, likes itu kita juga bisa melihat itu orang yang menjual akun-akun dengan follower 1000, 5000 itu ada yang dijual seperti itu. Bahkan bukan hanya follower ya, tetapi juga friends itu juga ada. Tapi kalau akun yang abal-abal, meskipun dia friends-nya ada banyak, dia kayak nggak ada transaksi, nggak ada postingan yang kemudian dikomentari secara alami gitu ya. Kalau misalnya kita berteman gitu kan, itu kan sering kali lah kita posting misalnya, kita lagi makan apa, kemudian ada teman-teman kita yang ikut komentar gitu kan di situ. Nah itu biasanya adalah akun-akun yang asli, jadi bukan akun-akun yang abal-abal. Kalau akun abal-abal biasanya nggak ada interaksi semacam itu, biasanya nggak ada. Nah, tetapi tetap ya, meskipun sudah kita yakin akunnya, kalau dia orangnya adalah orang yang belum kita kenal, tentu wajib kita transaksi harus menggunakan marketplace, tidak di luar marketplace. Oke. Kak, terus gini, kadang kan kita dapat pesan seperti itu, atau misalnya teman atau orang tua kita dapat pesan seperti itu dan mereka udah senang dulu nih kan, mama dapat voucher nih, terus kayak di forward nih ke anaknya, terus kayak anaknya bilang, lah mama itu kayaknya penipuan deh, hati-hati. Tapi kan kayak gitu kan kadang ada orang yang kayak kita ngomong seperti itu malah ngelawan atau ya jadi komunikasinya nggak enak lah gitu. Menurut Pak Aji gimana ya caranya berkomunikasi supaya kayak mereka dengerin gitu loh? Itu menarik itu, ya betul. Kadang-kadang kalau orang tua kita atau Pak D kita, Bude kita kebetulan misalnya dia merasa beruntung gitu ya, mendapatkan hadiah, mendapatkan pesan, dibagi di grup keluarga gitu ya. Kalau kita mencoba ngingetin, malah dia mungkin yang marah gitu. Nah, jadi kalau yang seperti itu, maka orang itu dia akan mendengar kepada orang yang dia percaya. Jadi kadang-kadang si Pak D atau orang tua kita tidak mau kita kasih tahu karena dia belum percaya dengan kita. Nah, supaya dia mau percaya dengan kita atau dia mau percaya dengan sebuah informasi yang benar, maka pertama kita lihat dulu, ini faktanya sudah ada belum? Fakta tentang hal ini. Misalnya tadi, dia yang mengaku dari OVO misalnya, dia mengaku dari OVO, dia ngasih dompet seharga senilai 1 juta misalnya. Nah,
hal-hal semacam ini paling tidak kita bisa membantu dengan mencarikan klarifikasinya. Misalnya nih kalau di situs kita di turnbackhoax.id misalnya itu ada banyak isu yang mengklaim tentang dari dompet digital ataupun juga dari platform gitu ya. Misalnya ada yang mengatakan nih ada saldo OVO gratis dari bot Telegram misalnya, ataupun yang lain, atau misalnya OVO itu sebenarnya ada beberapa yang lain. Tapi sebenarnya dari OVO-nya sendiri itu pasti ada informasi ya bahwa mereka tidak pernah membagikan semacam itu. Nah, jadi informasi dari OVO itu misalnya itu nanti bisa kita screenshot gitu ya, kemudian nanti kita bagikan kepada orang tua kita atau kepada pakde kita. Ini loh Pak, Bu, hati-hati karena dari OVO-nya sendiri ini sudah pernah menyampaikan bahwa banyak indikasi penipuan dan informasi-informasi semacam itu biasanya berasal dari sumber-sumber yang tidak jelas gitu ya. Jadi kalau ada OVO, misalnya ada program, maka dia pasti akan muncul gitu ya, dan hanya di akun media sosialnya saja. Tidak mungkin di tempat yang lain gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kadang-kadang masih susah, nah ini dia. Kalau resep saya adalah kadang-kadang kita perlu minta bantuan ke orang lain yang dipercaya sama orang tua kita atau dipercaya sama keluarga kita. Misalnya bapak saya misalnya dia ternyata sangat percaya dengan seorang tokoh di masyarakat, misalnya ketua RT-nya gitu, karena ketua RT-nya itu dia paling sering bercerita, paling sering berbagi informasi gitu ya, dan sangat dipercaya gitu ya. Nah, kita bisa minta tolong kepada Pak Ketua RT-nya. Pak Ketua RT, mohon maaf ini Pak, ini sepertinya lagi banyak indikasi penipuan digital sekarang ini, termasuk salah satunya ini ada yang bagi-bagi dompet OVO, padahal sepertinya tidak, karena dari OVO-nya sendiri bilang itu adalah penipuan gitu ya. Bisa dibantu tidak untuk membagikan informasinya kepada orang-orang yang ada di RT itu gitu. Nah, itu juga bisa dilakukan gitu ya, supaya apa? Yang menyampaikan bisa jadi tidak langsung kita, tetapi kita menyampaikan lewat orang lain. Nah, itu tips yang kadang-kadang perlu kita lakukan. Begitu, Melati. Oke, berarti kasih informasi sebanyak-banyaknya, terus kalau misalnya nggak mempan kita yang kasih tahu, orang lain ya yang kasih tahu ya? Iya, betul. Oh, oke. Nah, terus nih Kak, boleh nggak sih ceritain beberapa penipuan APK yang udah terjadi? Iya. Sekarang ini penipu itu mereka lebih canggih gitu ya dalam mencoba untuk mendapatkan data-data pribadi kita. Jadi mereka bukan hanya menggunakan link-link phishing, tetapi mereka kemudian membuat aplikasi gitu ya. Jadi sudah sangat niat ya. Jadi sebuah aplikasi yang ditarget ke Android gitu ya, hanya Android karena yang Apple kita belum pernah dengar ada kasus semacam ini. Jadi mereka yang menggunakan Android itu bisa menggunakan APK ya, APK bisa diinstal. Kalau misalnya HP kita sudah disetting supaya bisa install langsung APK, maka APK itu bisa terpasang. Nah, di dalam aplikasi APK itu nanti ada beberapa fungsi yang tujuannya adalah untuk dia akan membaca semua data-data kita, termasuk data-data kontak kita, data SMS kita, dan bahkan bisa jadi email kita ya. Jadi banyak data-data pribadi yang kemudian akan dibajak ya oleh aplikasi itu. Nah, dia caranya kemudian merayu kita untuk kemudian memasang APK itu ada banyak. Misalnya kalau kami di Mavindo punya data itu di bulan Maret kemarin ya, 2023, itu dia modusnya adalah mengirim pesan WA langsung ke kita gitu ya. Dia bilang begini, "Selamat siang Pak Ibu, kami dari kepolisian menginformasikan bahwa Bapak Ibu melakukan pelanggaran. Silakan buka aplikasi untuk melihat surat tilangnya. Jika suratnya sudah dibaca, silakan segera datang ke kantor polisi yang terdekat." Nah, di situ ada satu file namanya surat tilang strip 1.0.apk, ukurannya 8,85 mega. Nah, kalau kita ini takut ya, karena siapa sih yang nggak takut ditilang kan, pasti karena waduh aku melanggar apa gitu ya. Apalagi sekarang mungkin kan di beberapa kota besar seperti di Jakarta, di Surabaya misalnya, atau bahkan di Jogja kan sudah mulai ada elektronik tilang ya, e-tilang. Jadi ketika mereka kena tilang, maka nanti akan ada pemberitahuan tentang kita kena tilang apa dan kita diminta membayar berapa. Nah, bagi yang tidak paham, maka bisa jadi akan menganggap bahwa ini adalah hasil dari elektronik tilang.
dan kemudian dia akan mendownload APK itu, dia memasang di HP-nya itu gitu ya. Dan ketika dia pasang, aplikasi itu akan terpasang untuk kemudian menyadap data-data kita. Dia butuh waktu mungkin beberapa waktu sampai akhirnya dia ketemu Koja. Dia bisa dapat OTP ya untuk beberapa aplikasi penting. Dia akan lihat di HP kita ada apa saja, apakah ada mobile BCA, Brimo, Mandiri ataupun yang lain. Jadi begitu dia nanti sudah bisa mendapatkan data-data itu, maka dia di komputernya atau di HP-nya dia akan melakukan transaksi-transaksi, akan menguras semua rekening kita gitu ya. Itu yang modus yang pertama ya, tentang masalah surat tilang. Kemudian juga ada yang lebih lama lagi, itu keluar di bulan Desember kemarin 2022. Itu mengklaim dari jasa pengiriman ya. Dia mengklaim sebagai JNT Express. Jadi dokumen resi pengiriman dalam format APK. Jadi dia bilang begini, selamat siang, ada paket dari JNT atas nama Nurhayani. Mohon dicek resi dan paketnya. Nah, di situ dia melakukan satu file namanya cek resi jnt.apk, ukurannya 4,4 MB. Ini sama persis dengan yang tadi. Jadi kalau kita download, maka kemudian nanti apapun yang ada di HP kita itu akan dikuasai ya oleh si penjahat. Kemudian ini yang muncul di bulan Januari 2023, itu muncul juga namanya lembar tagihan BPJS Kesehatan dalam format APK. Dia menyampaikan begini, dia mengaku sebagai petugas dari BPJS Kesehatan. Kami informasikan tagihan Anda sebesar Rp2.020.000. Mohon segera lakukan pembayaran di bank terdekat. Kemudian dia melampirkan file namanya lembar tagihan .apk, ukurannya 6,7 MB, dan sama persis ketika kita install maka dia akan menguasai HP kita. Selain itu surat tilang tadi ya, kemudian BPJS gitu ya, pengiriman gitu ya. Ini juga yang paling baru itu adalah, ini agak lucu ya. Jadi dia mengirim pesan WhatsApp gitu ya. Dia mengklaim begini, selamat malam, saya atas nama merasa keberatan atas apa yang Anda posting di Instagram. Postingan Anda sudah memakai nama produk toko saya tanpa seizin dari saya. Maka saya minta kepada Anda untuk menghapus postingan Instagram berikut gitu ya. Nah, ini juga ketika kita klik gitu ya, maka dia akan masuk ke dalam sebuah link gitu ya. Itu bisa ada yang mendownload APK, tetapi juga ada yang akan meminta data-data kita gitu ya, seperti itu. Kemudian ada yang lain, ini mirip dengan yang tadi, jadi pesan WhatsApp pengembalian barang retur dan file foto APK yang mengatasnamakan JNE. Kalau tadi adalah JNT, kemudian yang sekarang adalah JNE. Jadi JNE dia bilang ini ada barang retur yang dikembalikan dari pembeli, paketnya sudah sampai di JNE, silakan dicek dulu gitu ya. Silakan buka fotonya, lalu difoto barangnya, kemudian masukkan foto itu ke dalam aplikasi ini. Itu nanti ketika nanti APK-nya di-download, kasusnya juga sama. Nah, itu kurang lebih beberapa kasus-kasus ya yang saat ini masih marak gitu ya, dan sebagian dari itu yang menyebabkan kalau kemarin ya sempat cerita ada yang kehilangan uang di BRI gitu ya, sampai 38 juta sampai 300 juta gitu ya. Itu juga ada yang terkait gitu ya dengan ketika misalnya ada APK-APK yang kemudian terpasang di dalam HP kita, kemudian si penjahat itu kemudian bisa menguasai mobile banking kita. Begitu, Melati. Oh, iya. Oh, yang BPJS tadi itu kayaknya baru ya, Kak? BPJS itu di bulan Januari 2023. Oh iya, kita juga baru-baru ini ada ngepost tentang BPJS soalnya. Jadi ada yang pura-pura jadi chatbotnya BPJS. Iya. Iya, kurang lebih kayak gitu juga. Iya. Terus kayak berarti mereka tuh pasti ngirimin hal-hal yang pasti kita mau cek ya. Kayak polisi kan, waduh deg-degan gitu kan. Pasti kan kayak kita nggak mungkin nggak lihat. Terus kayak resi pengiriman. Kalau misalnya kita habis kirim barang beneran, kan pasti kayak penasaran barangnya udah nyampe mana ya. Pasti kayak emang
sesuatu yang bikin kita bakal mau klik gitu kan. Iya, iya. Terus kayak kalau misalnya penipuan lowongan kerja ya, saya juga pernah lihat itu bukan hanya di sosial media, bahkan ada juga di platform tempat cari kerja. Yeah. Jadi kayak ada si penipunya ini tuh kayak kan harusnya normalnya kalau di platform lowongan kerja itu kan kita masukin CV dan orangnya tuh mengontak kita dengan format tertentu dari si platform ini kan. Tapi kayak si penipu ini tuh malah kayak chat biasa dan kirim file APK. Jadi kayak, oh kamu mau kerja di sini, tolong dilihat dulu ya PPT pekerjaan kita tentang job desk-nya lah gitulah, tentang job description-nya ngapain gitu kerjanya. Jadi kayak dikasihnya PPT tapi file-nya .apk. Itu ada juga yang seperti itu nggak benar. Ya, itu berarti semakin ini ya, mereka semakin bertambah ya teknik-teknik ataupun modus-modus yang digunakan ya. Saya malah baru dengar itu kalau yang langsung. Jadi berarti risikonya semakin tinggi ya kalau misalnya masyarakat yang abai untuk memproteksi smartphone-nya ya dari APK-APK malware ya. Betul, jadi ya pokoknya beneran semua yang ada mereka manfaatkan lah gitu demi mereka dapat uang dari nipu. Iya. Yang penipuan APK gitu ada ciri-cirinya nggak? Ya, sebenarnya kalau orang tiba-tiba ngirim APK ke kita ya, itu sudah indikasinya sudah nggak benar ya. Maksudnya kalau misalnya APK yang biasa kita butuhkan ya, itu biasanya kan kalau misalnya saya pengen mencoba sebuah aplikasi yang paling baru, itu kan kita yang aktif gitu ya, mencari APK di sebuah situs gitu, kemudian kita download sendiri dan kemudian kita pasang. Jadi kalau ada orang yang tiba-tiba ngirim APK, itu indikasinya sudah indikasi tidak benar gitu. Jadi prinsipnya adalah kalau ada orang tiba-tiba ngirim APK ya langsung kita APK, langsung kita hapus itu APK-nya. Karena sebenarnya idealnya kalau kita menggunakan Android ya, ketika misalnya diminta untuk menginstal aplikasi, harusnya lewat Play Store, bukan lewat APK. Jadi kalau menggunakan Play Store itu kan paling tidak si aplikasi itu sudah relatif lebih terjamin ya. Maksudnya kalau si Google itu dia pasti akan melakukan pengecekan apakah si aplikasi yang kita masukkan ke Play Store itu ada malware-nya atau tidak. Ya, jadi kalau ada malware-nya itu biasanya akan di-reject, akan ditolak sama si Google Play Store. Tapi kalau seandainya langsung APK ya kan tidak ada yang melakukan filtering sama sekali. Jadi setahu saya tidak ada lah ya orang yang kemudian mengirim APK gitu ya untuk tujuan yang baik gitu ya, itu hampir tidak ada. Jadi hampir dipastikan kalau tahu-tahu ada yang ngirim APK itu ini pasti ada indikasi penipuan. Terus kalau misalnya salah pencet gimana Kak? Bisa iya. Nah, supaya terlindung ya. Jadi namanya salah pencet itu sangat mungkin terjadi ya. Jadi sebenarnya kalau kita dapat APK itu paling tidak kita harus 2 kali salah pencet. Jadi kalau cuma 1 kali salah pencet saja, itu sebenarnya APK-nya dia belum terpasang ya. Jadi pertama ketika kita dapat melalui percakapan ataupun yang lain, itu kan si APK itu butuh untuk kita klik untuk di-download dulu. Jadi dia tidak langsung otomatis terdownload ya. Jadi pertama kita klik, kemudian dia terdownload, itu maka dia pindah ke dalam HP kita. Kemudian barulah di situ kita klik lagi, nanti dia akan nanya si HP-nya, apakah Anda yakin untuk menginstal APK ini? Kalau kita klik ya sudah, itu maka APK itu akan terpasang. Jadi minimal 2 klik. Nah, bagaimana caranya supaya hal itu tidak sampai terjadi? Maka pertama perlu kita setting ulang ya, setiap sampai aslinya kalau kita beli di toko gitu ya, sebenarnya kalau kita tidak otak-atik, dia tidak akan bisa menginstal APK secara langsung. Tidak bisa. Jadi semua HP itu biasanya dia nanti akan melindungi kita dari APK-APK semacam itu. Nah, kadang-kadang HP itu sudah disetting supaya dia bisa menginstal ya. Misalnya kalau saya pakai di sini saya pakai HP, itu ada namanya developer mode gitu ya. Jadi developer mode-nya itu diaktifkan, kemudian dia bisa menginstal
aplikasi dari sumber yang lain ya, selain dari Play Store itu diaktifkan, maka barulah si HP ini dia bisa install APK. Nah, jadi kalau seandainya pengen aman, ya itu tadi dikembalikan ke setting awalnya, yaitu adalah dia hanya bisa menginstal aplikasi dari Play Store saja, tidak dari APK. Nah, itu paling tidak itu bisa mengurangi risiko. Meskipun ya itu tadi kadang-kadang yang namanya penjahat mereka pasti akan menggunakan berbagai cara. Misalnya dia sudah ngirim APK, nanti kita yang orang yang tidak tahu ya mencoba klik, loh ini kok nggak bisa gitu ya. Oh nanti dia akan ngasih tahu, oh itu HP-nya settingnya keliru. Coba di setting seperti ini gitu ya supaya dia bisa memasang. Nah itu kan bisa saja seperti itu. Makanya itu tadi pemahaman tentang hal ini, tentang penipuan digital, tentang masalah bagaimana orang menggunakan APK untuk menipu kita, kemudian juga bagaimana kita juga bisa melindungi, itu penting sekali gitu. Begitu ya. Oke. Berarti kalau misalnya kita dapat filenya, lebih baik kita abaikan atau viralkan, ini ada penipu nih, apa gimana tuh Kak? Iya, bisa itu. Kalau bagus sebenarnya itu pesannya langsung di screenshot ya, gitu ya. Jadi langsung di share gitu ya, kirim ke kami juga boleh gitu ya, supaya kami juga bisa bantu viralkan. Atau misalnya punya akun media sosial sendiri juga, aku baru dapat ini nih, ada pesan orang yang kayaknya dia mau nipu nih, dia bilang aku katanya disuruh masang APK kalau mau dapat ABCD gitu ya. Ini kayaknya bukan. Nah, itu sebenarnya penting kalau seandainya dia men-share itu, jadi itu bisa melindungi orang lain ya, mungkin tidak tahu. Karena isunya kadang-kadang kayak surat tilang gitu ya. Itu bisa jadi ada yang termakan sebelumnya. Ada juga mungkin yang tadi yang BPJS, bisa jadi ada yang termakan juga. Atau misalnya yang dulu yang aplikasi pengiriman itu ya, yang dari JNE, JNT, itu juga yang melaporkan sudah dia bilang ya, wah saya kemarin terlanjur ngeklik gitu. Itu juga yang cerita seperti itu juga cukup banyak. Jadi kalau ada yang ngasih tahu di screenshot ya, jangan di share sampai APK-nya, cuma screenshot aja kan aman. Itu saya rasa bagus itu untuk membantu sesama kita. Oke. Terus kalau misalnya mau kirim ke Mavindo, caranya kemana ya Kak? Ya, kalau Mavindo kita punya beberapa akun media sosial ya, melalui Instagram misalnya. Di Instagram kita punya namanya Turnback Hoax ID gitu ya. Kemudian di Twitter kita juga ada Turnback Hoax gitu ya. Itu bisa dikirim DM ke sana. Kita paling sering itu dapat DM dari orang-orang. Atau juga bisa dikirim melalui WA kita. Jadi kita punya WhatsApp. WhatsApp kita ini dia itu bisa digunakan untuk mencari tahu apakah hoax atau bukan, tapi juga dia bisa menerima pesan-pesan atau pertanyaan gitu ya dari masyarakat. Itu di 0859 21 600 500 ya, saya ulangi ya, nomor WhatsApp Mavindo itu ada 0859 21 600 500. Oke. Terus kalau misalnya teman-teman ketemu berita di Taiwan, boleh juga line ke @tfc Taiwan ya teman-teman. Terus kayak kalau misalnya mau konsultasi juga bisa banget di grup kita, namanya apa Mawar? Di komunitas Indo-Taiwan Hoax Proof anti tipu-tipu. Ya, jadi di itu Facebook, di situ tiap minggu kita juga ada upload ya tentang penipuan. Pokoknya pasti ada updatean lah. Jadi supaya teman-teman tetap terinfo dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Terima kasih teman-teman yang sudah dengarkan sampai habis. Jangan lupa pantengin terus grup Facebook kita untuk tahu info-info selanjutnya dan akan kita kabari kalau misalnya ada podcast baru ya. Mohon ditunggu. Terima kasih.